petang kepada semua Anda yang mengikuti KKR pelayanan kanak-kanak wilayah 8. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kebaktian melalui online. Meskipun kita di tengah-tengah pandemik. Untuk memulakan kebaktian pada malam ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, sertai kami dalam kebaktian ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita dengarkan lagu pujian dari Gereja Bayak. Kita persilakan Arsen untuk menyampaikan lagu pujian. Tuhan tak pernah janji dan selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Lagu tema kita untuk KKR ini adalah berharga bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu tema ini bersama-sama. Biarkan anak-anak datang pada Yesus. Anak-anak ini berharga.
Shalom. Terima kasih karena sudah menyanyikan lagu tema bersama-sama dengan saya. Pada saat ini, kita akan mendengarkan pelajaran kesehatan dari Krister, anggota gereja Melengang Lama. Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam ruangan kesehatan. Malam ini kita mempelajari kesehatan minda. Minda juga boleh menjadi sakit akibat masalah sosial, kemurungan, kebimbangan, status jantina, dan pelbagai sebab yang lain. Tanda-tanda kanak-kanak yang mempunyai masalah emosi ialah perubahan mendadak seperti cepat marah dan kasar, mengasingkan diri dari keluarga dan kawan-kawan, hilang minat dengan aktiviti dalam berkumpulan, perubahan ketara dari segi keselamakan, berat badan dan tidur, banyak aduan-aduan fisikal, pencapaian akademik merosot dan ketara, tiada minat ke sekolah, degil mencuri, suka berbohong, dan merosakkan harta benda awam. Sekiranya ada sikap seperti ini, kita haruslah bekerja sama untuk memberi kasih sayang, keselamatan, disiplin, penerimaan, perlindungan, kepercayaan, kebebasan, dan bimbingan. 10 langkah ke arah kesehatan mental yang positif adalah menerima kenyataan secara realistik, mengendalikan masa dengan baik, membuat rancangan dalam kehidupan dengan baik, memupuk kehidupan harmoni dengan ahli keluarga dan orang lain, menjaga kesehatan fisikal, menyediakan masa untuk aktiviti fisikal dan riadah, pastikan rehat dan tidur cukup, mengendalikan tekanan mental dengan berkesan, mengamalkan asas-asas kerohanian dengan baik seperti berdoa, meminta bantuan orang lain yang lebih berpengalaman. Firman Tuhan memberikan kita kekuatan. Janji Tuhan yang penuh harapan dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari yang depan yang penuh harapan." Sebagai kesimpulan, minda kita menjadi sakit disebabkan banyak masalah dosa dalam dunia. Tetapi Tuhan mempunyai rencana untuk Anda dan memberikan pengharapan hidup di masa depan. Janganlah isi minda kita dengan kebodohan, kepalsuan, serta keserakahan dunia, tetapi dengan janji-janji dan harapan Tuhan yang Maha Tahu dan Pengasih. Dengan adanya ketenangan di dalam hati kita, ia merupakan hadiah daripada Tuhan. Hadiah ini sangat merangsang kesejahteraan tubuh. Untuk mempersiapkan diri kita sebelum mendengarkan pelajaran Alkitab yang disampaikan oleh Eldan, mari kita dengar lagu pujian yang disampaikan oleh Chelsea dan Hebel dari Gereja Rangala Lama dengan tajuk lagu Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku,
perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Selamat malam dan selamat bertemu dalam acara KKR Kanak-Kanak Wilayah 8 pada malam ini. Ayat inti kita ialah terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 19. Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kuberikan kepadaku?" Suatu hari ketika Paulus pergi ke kota Yerusalem, Paulus ingin memberitakan Injil kepada orang-orang di kota Yerusalem. Tetapi ada orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan Paulus. Lalu orang Yahudi itu ingin menangkap Paulus. Maka terjadilah perpecahan besar, sehinggalah kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawa ke markas. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih dari 40 orang. Orang Yahudi gagal menangkap Paulus karena dibawa oleh tentara Roma ke markas. Orang-orang Yahudi ada rencana sendiri menangkap Paulus untuk dibunuh. 23 ayat 16, akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Anak kecil itu memberitahu rencana jahat orang Yahudi itu. Kemudian kepala pasukan tentara itu memberitakan supaya Paulus segera dipindahkan ke Kaisarea. Keesokan harinya, orang-orang Yahudi sekali lagi menunggu tetapi gagal menangkap Paulus. Pertama, anak saudara Paulus itu mengasihi Paulus. 2, dia datang sendiri ke markas untuk bertindak. Ketiga, dia memberitahu yang benar sehingga pengawal keselamatan pun percaya.
kita harus nyatakan yang benar. Percayalah, anak bawah Allah telah menggunakan anak ini, untuk menyelamatkan Paulus pada masa itu. Tuhan sentiasa mempunyai berbagai cara menyelamatkan orang yang dalam berbahaya. Anak-anak berharga bagi Tuhan dan menggunakan mereka untuk membantu atau menolong orang dalam kesusahan. Amin. Amin semuanya. Sebagai doa penutup, kita akan dipimpin oleh Dex Fredo dari Gereja Namadan. Tuhan di surga, puji dan syukur kepadamu atas pelajaran yang kami dengar tadi. Kiranya Roh Kudus membantu kami memahami dan menurutinya dalam kehidupan kami seharian. Sehingga malam esok kami diberkati dengan pelajaran seterusnya esok. Hanya dalam nama Yesus saya sudah berdoa. Amin.